menjadi pribadi yang lebih baik. Percayalah, saya tidak ingin mengecewakan kepercayaan yang telah kalian berikan selama ini. Dan ke depan, saya perlu lebih bijak lagi untuk mengenal dampak yang bisa saya perbuat di ruang publik. Saya mohon kepada semua untuk memberikan ruang dan waktu bagi saya menyelesaikan urusan pribadi saya ini dengan lebih baik, secara kekeluargaan dan penuh kedewasaan. Saya percaya setiap persoalan memiliki penyelesaian masing-masing. Saya memilih untuk menempuhnya dengan kepala dingin serta hati yang lebih lapang. Doa saya agar kita semua diberi ketabahan dan kebaikan ke depannya. Atas segala pengertian, dukungan, dan kasih sayang, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Halo semuanya, saya Sarah Meta. Melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Halo, izin nanggepin meriak dari video yang sudah dikeluarkan oleh mantannya Ruben Onsu. Video itu saya lihat tidak langsung terlihat jelas sekali. Tidak ada sedikit pun perkataan meminta maaf kepada orang yang memang tidak disebutkan namanya, seperti yang sudah dikatakan pengacaranya mantannya Ruben Onsu. Kan gak sebut nama, tidak perlu sebut nama, sudah terucap dalam live saat membahas 200 juta. Seluruh orang di Indonesia tahu 200 juta, atau tepatnya lebih tepatnya 225 juta itu adalah uang yang diberikan oleh Ruben Onsu untuk kebutuhan anak-anak beliau, di mana hal tersebut sangat bisa diapresiasi oleh kita semua karena udah pisah 2 tahun. Biasanya laki-laki yang udah sendiri, yang udah single, jangankan ya adalah satu public figure lain gitu ya, ngasih anaknya cuma 25. Itu aja udah banyak banget buat kita semua netizen tuh, dengan perbandingan sama yang gak ngasih sama sekali. Banyak juga yang gak ngasih sama sekali ya guys, malahan kabur pergi dari tanggung jawab, meninggalkan tanggung jawab. Ada public figure ngasih 25 juta, itu udah banyak banget menurut kita. Ini lebih gong lagi, 225 juta loh. Tidak diapresiasi sama sekali. Bagaimana enggak pada naik pitam dengan cara menghina uang, dengan bilang apa tuh 200 juta, itu aja udah sangat menyakiti hati orang gitu loh. Yang mana nyari uangnya setengah mati, setengah modar. Jangankan 200 juta, dapat 1 juta aja setengah mati. Saking gitu nggak bisa ngelihat betapa uang itu, rezeki itu datang cuma-cuma. Saking nggak ngerti apa yang ada di pikirannya. Itulah yang membuat netizen dan saya termasuk bagian dari netizen itu miris banget. Oke. Dari video tadi ada video yang terbaru dari pengacara Ruben Onsu mengenai uang ya. Ini 4 hari yang lalu ya sebenarnya. Tapi ini hanya pembuktian bahwa bukannya Ruben yang begini ya, tapi adalah hak jawab dari Ruben Onsu. Bukan karena Ruben ini keluar-keluar dulu di media, enggak loh. Dia punya hak untuk mempertahankan dan untuk mempertahankan kredibilitasnya beliau ya, Ruben Onsu, dan juga untuk apa? Untuk hak jawab pada suatu keadaan, suatu peristiwa, suatu celotehan di live ya, yang mana itu semua sudah tersebar secara sosial media. Siapa sih yang nggak bisa akses semua
seorang yang selalu dipojokkan, direndahkan, dia punya hak jawab. Dan Ruben hebat, dia jawab melalui fakta. Yang berbicara adalah pengacaranya. Termasuk saya sekarang, biarpun saya bukan pengacara, tapi saya pemerhati kasus yang ada di sosial media, menarik perhatian Mamski, bisa jadi pembelajaran juga buat kita, buat aku pribadi dan banyak orang. Itu akan aku kupas tuntas, aku kulitin. Tolong yang dukung Ruben, typing nama Ruben dong. Tolong typing nama Ruben. Tolong dong. Sambil kita doain buat Ruben, bisnisnya bangkit ya guys. Untuk Ruben udah sehat, alhamdulillah, sudah jadi mualaf. Kita sesama Muslim pastinya mendoakan yang terbaik untuk saudara kita ya. Ruben udah jadi saudara, udah masuk Islam. Alhamdulillah buat kau Ruben, berkah selalu Allah menyiram semua berkahnya, rezekinya kepadamu. Kami bukan saudaramu, tidak saudara, tapi Mamski memperhatikan. Biarpun Mamski juga bukan teman deket Ruben, bukan kenal, pernah diundang brownies beberapa kali ya, tapi Mamski turut simpati. Jadi Mamski ikut mendoakan juga, welcome ya di agama kamu, di agama kita gitu. Sangat-sangat Mamski dukung dan Mamski doakan selalu untuk Ruben sukses, sehat, panjang umur, bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Oke. Ini Oke, ini ya. Yang saya 200 sudah. Iya, jadi kita ambil dari 200 menuju. Ini chat komplain dari S. Jadi kan ada peristiwa ya, ada peristiwa yang kita lakukan transfer per bulan itu kan 225 ada ya. Nah, jadi karena Ruben minta rincian penggunaan nggak diberikan, kartu kredit di luar yang dikasih juga tidak ada rinciannya. Akhirnya Ruben hanya membayar hal-hal yang penting. Apa hal yang penting itu? Uang kelas sama les yang nilainya 75 juta. Dan 75 juta S komplain. Kok cuma 75 juta? Ini yang pengacara ya. Jadi kalau bilang apa-apa ngomong pengacara yang ngomong ini nggak tahu. Dan sekarang nggak tahu. Dan masih tambahan lagi Pak. Ya, ketika ada komplain, kok cuma 75 juta, lalu masih tambahin lagi. Yang 200 sudah. Iya. Ini fakta ya guys, ini fakta ya. Fakta ya ini. Di mana bisa ada mantan suami lu masih mintain duit sampai segitunya? Yo, mantan gua aja boros-boros. 250 juta, 225 juta. Gue minta dosanya dia kagak dikasih. Gue minta dosanya mantan gue kagak dikasih guys. Gile. Bo, ya Allah. Ojo nemen-nemen lah rek. Ojo nemen-nemen lah. Jari ini setengah jam 200 juta. Kok dikasih uang sekolah 75 protes. Minta masih. Katanya udah punya pacar CEO. Jari ini ono pacar CEO. Gue gemes sama dirimu itu ya. Gemes gue. Typingannya ke Ruben aja, Ruben. Typingan Ruben dong, typingan tuh Ruben gitu, biar Rubennya tuh naik. Kok malah lu typing CEO, mana nanti CEO-nya yang naik? Ruben, kalau mau typing tuh Ruben gitu, Rubennya naik. Nah iya gitu pinter. Yang banyak ya, ini 4.000 orang, lu
tuh ngapain aja sih pagi? Aduh, lanjut ya. Itu tadi bukti ya, bukti bahwa pengacaranya sendiri sudah mengumpul. Jadi gini loh guys, dalam suatu kasus itu kan kita bisa meng-hire pengacara. Kita sampaikan masalah kita apa ke pengacara tersebut, dan apa saja data-data kayak transferan, bukti-bukti chat itu pengacara boleh baca. Dari pengacara itu yang mengumpulkan data dari kliennya, baru pengacara bisa mempelajarinya, bisa mungkin 2-3 hari sama tim gitu ya. Gue udah bicara udah kayak pengacara aja gue. Ini gue mau jelasin kenapa pengacara yang ngomong kan gitu. Ada pengacara yang ngomong, dengerin. Pengacara itu sekolah hukum, jadi dia bisa menjadi perwakilan dari klien gitu loh, supaya klien ini nggak salah ngomong, nggak asal bergerak memberikan statement, karena kan public figure kan suka ditanya-tanya wartawan, jadi pengacara lah yang ngomong gitu loh. Say, berdasarkan dari mana sih pengacara ngomong? Dari bukti, data, fakta. Nah itu tadi Ruben sudah memberikan faktanya, dia diminta lagi dutanya. Setelah Ruben hanya minta rincian, wajar dong, orang udah ngasih bulanan segede-gede gitu. Lu pikir tuh duit jatuh dari langit ya? Metik pohon dari pohon duit ya? Sebulan loh 225 juta, baru 30 hari udah harus 225 juta lagi. Gila juga, buset gue bilang. Nggak ada pohon duit, say. Itu kerja sampai keringet, gue rasa udah kagak agak kering kerontang kali ngasihin segitu hanya untuk diberikan ke orang. Buat diri sendiri makan gimana? Buat diri sendiri operasionalnya gimana? Asuransi kesehatannya gimana buat diri sendiri? Dan ini masih kurang dan masih minta. Kok bisa? Kan udah cermek, diri sendiri udah kerja, mantannya Ruben. Masa sih kamu masih minta juga? Untuk apa? Kan ditanya rinciannya. Masa untuk kamu, masa nggak malu? Sebagai seorang wanita yang mandiri, apalagi sudah mempunyai kekasih baru, harusnya kita lebih malu ya perempuan. Masih sendiri aja kalau gue malu sih, apalagi gue seorang perempuan yang mandiri bisa ngasihin duit sendiri. Gak minta gue sama mantan gue, nggak ada. Dan ternyata ini sudah dibuktikan ada ya chatnya. Rincian penggunaan nggak diberikan. Nih, jadi karena Ruben minta rincian penggunaan nggak diberikan, kartu kredit di luar yang dikasih itu juga tidak ada rinciannya. Akhirnya Ruben hanya membayar hal-hal yang penting. Apa hal yang penting itu? Uang kos sama uang les. Yang 75 juta. Nah 75 juta. S komplain. Kok cuma 75 juta? Ini nggak mau pengacara ya. Jadi kalau bilang Ruben apa ngomong pengacara yang ngomong ini, dia nggak tahu. Dan sekarang nggak tahu. Dan masih ditambah lagi Pak. Ketika ada komplain, kok cuma 75 juta, Ruben masih tambahin lagi. Ruben terlalu baik lu. Dikomplain kayak gitu lu kirim lagi, jadi kebiasaan. Ya Allah Ruben, emang duit lah. Sekarang udah ada Onyo di rumah, udah. Mau sekolahin Onyo kan ke Belanda, udah investnya di Onyo aja sama anak-anak kecil. Cewek-cewek 2, udah itu aja, bener-bener uang sekolahnya aja. Kalau perlu ke sekolahnya aja, Ben. Iya, kamu ke sekolahnya anak-anak itulah. Kan kamu bapaknya. Langsung ketemu sama sekolahnya, berapa? Bayar aja langsung di sekolah. Iya, bener nggak? Kasih tahu deh tuh soal keluarganya Ruben tuh. Siapa? Aduh. Jadi kamu nggak jadiin lagi apa namanya, kayak kesannya kamu kayak bank ya, kayak bank gitu, tinggal datang keluarin duit dong. Kamu ke sekolahnya aja Ben, jangan ngerasa demi anak-anakmu yang perempuan-perempuan, hilangkan rasa nggak percaya diri. Biar gimana pun they are your daughters. Mereka itu belahan jiwamu, darah dagingmu.
hilangkan rasa nggak enak, rasa malu, rasa apa. I know, aku bisa ngelihat. Tapi ini kan perjuangan ya, buat dirimu ya. Dan anak-anak pasti pengen ngeliat gestur juga, ekspresi, rasa pas lagi kamu pegang itu perlu sekali. Mungkin terlalu lama mereka tuh bersentuhannya sama yang nggak sedarah, nggak sedaging ya. Udah terlalu sering dijadiin konten keluarga bahagia padahal belum berkeluarga. Dan itu sebenarnya nggak baik, nggak sehat menurut saya, menurut aku. Di deket itu pas udah mau nikah, bener-bener mau nikah, udah tunangan atau apalah gitu, mungkin masih oke. Tapi selama masih pacaran doang gitu ya, menurut aku terlalu dini, terlalu cepat. Samperin sekolahnya, Ben, bayar di sekolah. Berapa saya minta resitnya dari sekolah, saya udah bayar ini apa aja. Gak apa-apa, luangkan waktu untuk datang gitu. Iya, bayar langsung aja, ngapain lewat lagi orangnya. Jelas itu kan kamu gak dapat hak kamu sebagai pemberi dana ya, sebagai bapaknya anak-anak. Kamu posisi dia udah divorce, kamu posisi bapaknya anak-anak loh. Is the father of those two girls ya. Jadi kamu punya hak banget gitu. Itu kamu anak kamu loh. Dan kamu yang ngeluarin uangnya selama ini, gila. Itu hak kamu absolut itu. Biarpun anak sama ibunya, tapi kamu yang bayarin semuanya. Itu hak kamu absolut banget itu. Dan bentar ya. Yalah, di Islam kan binti nggak bisa. Bin dan binti itu pasti ke bapak kita, guys. Di Islam itu bin dan bintinya itu pasti ke bapak kita. Soal rumah. Ini pengeluaran bulanannya gila ya. Kata orang memang sebenarnya 40 juta. Jadi orang masa sih selalu baru sih cuma tanda kutip cuma 40 juta. Ya sebenarnya baru bikin 10. Karena ada beberapa yang dibayar sendiri. Mampus. 210 juta 980.127 rupiah. Ini di luar biasa dan lain-lain. Di luar. Itu di luar istri. Itu di luar istri. Iya. Istri 55 juta. Sekolah. Gue lupa yang namanya berapa. Soalnya istri berapa. Ya, aku bisa lagi tanya dan yang jelas sekolahnya berapa. Lu tuh kalau hitung-hitung, ini sudah hitungan untuk dia perawatannya. Oh, ya beda. Itu dia mau apapun itu. Jadi ya, gue lagi gak keluar negeri dulu. Dengan lagi bangun rumah. Nah, gue tuh lebih
Musiknya gede banget, emang ini gede banget. Lu kalau bikin konten, ini siapa nih? Cooking Yo, jangan pakai musik, kenapa sih? Nah ini zaman dulunya ya, mesra banget Ruben. Nih. Dan inilah yang dilakukan Ruben Onsu untuk calon istrinya Wenda yang tengah merayakan ulang tahun ke-24 dini hari tadi. Sebuah kejutan yang telah dipersiapkan dengan matang. Menurutnya, kejutan kali ini berbeda dan amat spesial karena Wenda sempat uring-uringan sepanjang hari. Ya, pemirsa Dance, tepat hari ini pacar saya, kasih saya, Pendatan hari ini ulang tahun yang ke-24. Sekarang ini saya mau kasih surprise, tapi memang semua yang saya lakukan ini hari ini adalah regular seperti biasa sama Wenda. Jadi saya yakin Wenda nggak akan menimbulkan kecurigaan. Tahun kemarin saya gagal untuk buat surprise, tapi semua udah saya siapkan untuk Wenda. Nah, nih saya kasih bunga untuk ini. Nah, kalau Wenda ini paling suka warna merah, jadi Wenda paling suka kalau saya kasih bunga ini pasti sama dia dicopotin, dimasukin pot. Iya kan? Dimasukin pot, disiram air. Dia berharap berbunga. Ini kue yang udah saya siapin. Terus ini hadiah untuk Wenda gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana Wenda enggak pasti dia berhasil. Gede-gede. Nih liatin betapa cintanya. Jangan lupa tetap leren kenceng. Ya Allah gigi. Itu nggak salah kan gua digigit ya? Ih, katanya ketipu. Kok itu kayaknya digigit deh. Digigit. Gemes itu dulu sama Kang Uben, manggilnya apa sih? Mas Uben. Aduh, sampai digigit. Kok kaget sih? Gue gak ngeliat kemarin anjir. Ih, sumpah deh. Ini Kamis tanggal 29 Agustus ya. Ya Allah, berarti bintangnya Virgo ya. Ini buktinya Ini kue yang udah saya siapin. Nih. Ya, jadi nanti kita akan lihat bagaimana Wenda enggak pasti dia berhasil. Gede-gede. Yang paling bete adalah ketika dia melihat lampu kamera di kamar gue, dia paling bete. Aduh. Ih, mesra loh. Sampai digigit loh, ngegemesin si Ruben. Gemes banget. Ih, gemes deh. Gemes, sumpah. Ih, ganteng ya Ruben ya. Sekarang bilangnya ketipu, dulu aja gemes. Gemes dulu. Nih, gemes tuh. Ih, gemes banget. Ih, gemes ih, cakep Ruben. Kasihan banget nih, ngeliatnya sedih loh gue, ya Allah. Gemes loh. Ruben cakep, ini gemes banget tuh, gemes. Ya kan, sampai digigit loh. Jangan jahat lu tadi. Gobeng. Aduh, gigi pundaknya. Masalah lihat ini. Gigit-gigitan. Gigit-gigitan. Ya ampun. Ruben ganteng ya di sini ya. Ganteng loh dia tuh ternyata ya. Aduh tuh kan. Aduh apa sih yang
semua indah. Dahulu aku gigit pundakmu, aku gigit kamu. Aduh, digigit-gigit, alah. Kok bisa, Sang? Kok bisa gitu ya? Lupa. Nih Mams kasih lihat nih. Jejak digital, makanya hati-hati kalau udah namanya jejak digital itu. Mau lanjut nggak? Videonya mau lanjut nggak? Gigitan mesra gue. Lanjut. Gue lanjutin nih videonya. Lanjut. Dasar lu ya pada-pada ya. Oke, ini kita melihat jejak digital. No gosip, hanya fakta ya. Hanya fakta. Let's go. Lanjut. Si Ruben emang ganteng, pantasan aja kelepek-kelepek. Udah gitu duitnya, duitnya. Baik banget lagi. Ya Allah. Sekedar cangcong apanya? Kamera di kamar Cakep loh dia. Pokoknya ini usianya ke 24. Mudah-mudahan sehat selalu, tambah dewasa dan tambah sehat. Amin. Ya, 1, 2, 3. Ya Allah baiknya Tuhan. 3. Oh my God, so sweet. Oh, so sweet. Dulu guys, dulu. Tampak manja dari wajah Wenda yang sepanjang siang hari kemarin dibuat kesal oleh Ruben. Buatnya kejutan dini hari tadi. Ya Allah. Suaminya memberi cinta yang besar untuknya. Tapi Ruben kembali jahil saat akan membuka kado. Ruben menunjukkan foto-foto Wenda saat masih sekolah dan masih berwajah culun. Ya ampun. Mesra banget sumpah. Ini sih so sweet sih. Ini. Kok gue gak kuat ngeliatnya guys. Gue gak kuat ngeliatnya anjir. Aduh lanjutin gak nih? Aduh kok gue diam gak Mam? Gimana sih? Lu nyuruh gue lu nyari-nyari. Aduh panas badan gue langsung. Aduh panas banget itu lagi bahagia. Aduh astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Lanjut nih. Mana kakak bayarnya belum nambahin dulu dong. Nambahin dulu deh 100 berapa ya? 150.000 deh ya. 150.000, 150.000 ntar Mamski bikinin dulu minuman. Ngopi ya. 150.000 yuk. Tunggu aku dulu dulu. Makanya gue bingung gitu loh. Bilang cangcong itu dulunya cintanya sampai segitunya loh. Cinta banget itu. Sampai gigit kan baca gemes ya. Gak lepas itu. Gak lepas. Ini 150.000. Nih. Kebahagiaan tampak manja dari wajah Wenda yang sepanjang kesal oleh Ruben. Buatnya kejutan dini hari tadi menandakan bahwa calon suaminya memberi cinta yang besar untuknya. Tapi Ruben kembali jahil saat akan membuka kado. Ruben menunjukkan foto-foto Wenda saat masih sekolah dan masih berwajah culun. Sebenarnya serba mendadak ya, baru tadi siang baru saya pikirin gitu, karena sebenarnya Ya Allah sayang banget. sengaja kita dengar gitu. Tapi akhirnya ya dari ulang tahun Wenda ini
saya bisa memberikan sesuatu yang berbeda, bisa memberikan Tuh kan, sayang banget. beda. Bukan hadiahnya atau surprise sih, tapi mudah-mudahan bagaimana Wenda juga tahu banyak orang yang sayang di sekitar dia. Ya Allah, Ruben. Dan inilah yang dilakukan Ruben Onsu untuk calon istrinya Wenda yang tengah merayakan ulang tahun ke-24 dini hari tadi. Sebuah kejutan yang telah dipersiapkan. Sesayang itu loh. Sesayang itu. Bilangnya nggak sayang. Ini ya ampun, bukti ya. Dengan matang. Menurutnya, kejutan kali ini berbeda dan amat spesial karena Wenda sempat uring-uringan sepanjang hari. Ya, pemirsa Intens, Intens di tahun 2013 guys, 13 tahun yang lalu. 29 Agustus 2013. Gila, sampai dikasih mobil. Aduh, kurang apa ya? Aduh, kurang apa? Coba. Ke orang tuanya sayang Ruben. Kurang akeh katanya. Kurang apa iki? Sekarang ya Allah, sedih sini. Nah ini loh, siapa ini juga lagi viral nih guys. Ini viral nih guys. Ini loh. Namanya adalah Godre. Preman terkuat kedua di tindakan ini akhirnya bebas. 200 tahun. Di penjara akibat kasus pencabulan kambing. Dia kembali. Yang bikin ini siapa sih? Ini yang bikin siapa sih? Woi Tasya. Aduh. Anjir. Gua sampai. Aduh. Ini apa sih yang bikin? Lu tuh ya, lu bikin ini Tasya ini alamat ini sih. Preman terkuat kedua di tindakan ini akhirnya bebas setelah 200 tahun. Di penjara akibat kasus pencabulan kambing. Dia kembali. Ini siapa sih? Ya Allah Tasya, lu gilingan lu ya. Oh ini asisten. Aduh asisten kok ikut-ikutan toh. Komen-komennya nih, komen-komennya anak-anak nih. Komen-komennya anak-anak. Si, ini kan kompor katanya.
Mana masih baru, mana masih baru lagi, belum lama sebagai karyawan, tapi serasa paling tahu. Kayaknya emang stres sebos. Ini komen-komennya nih. Nurul Hikmah. Astagfirullah, ini baru. Ini. Ini siapa sih yang ngedit? Ya Allah. Aduh, gue pakai skincare dulu ya guys. Aduh, kita lanjut lagi. Ya Allah. Tadi kan ada yang nanya tuh, skincare-nya apa buat yang flek hitam, kulit kusam, muka jerawat. Oke, ini masih pakai dari umur kosmetik. Susah salah ngomong tuh. Skincare ini dari Presley Skin. Oke, masih pakai udah dari 2024. Aku coba dulu di bulan Februari, Maret, April udah sebulan bagus di kulit Mamski. Aprilnya mulai live sampai sekarang. Namanya Presley Skin. Nah, tadi kan udah Mamski spill ini ya, buat cuci mukanya ya. Jadi ini buat cuci mukanya, terus toner. Nah, ini tonernya. Yang mau barengan sama kayak Mamski boleh. Nanti tinggal check out aja. Ini satu rangkaian ya, say. Terus jadi kan habis cuci muka kita pakai toner sayang. Pakai toner. Udah gitu, Mamski sambil skincare-an ya guys, soalnya kan udah pagi nih. Waktunya untuk skincare. Mamski pakai ini, Pink Glow Serum. Boleh buat bumil busui, usia 13 tahun ke atas boleh pakai, sampai usia lanjut boleh pakai ini. Dia punya niacinamide-nya 3,8%. Udah gitu ada kolagen, tranexamic acid, glycolic acid, dan hyaluronic acid. Jadi lembab, lembut, mencerahkan. Aduh, ini aku suka banget. Dipakai sehari 2 kali, tiap hari pagi malam nih guys. Pagi malam. Muka tuh kinclong, lembut, terus jerawat tuh cepet kering. Oh, ya, udah, biarin dulu. Yang mau serumnya aja, boleh Mamski masukkan serumnya aja. Yang mau komplit juga boleh ya. Mami itu kemasan baru ya? Enggak, ini tuh emang udah dari dulu begini, sama aja, masih begini, masih belum kemasan baru, masih kemasan yang dari zaman dulu, sama. Pink Glow Serum nih yang ini nih, ya. Oke, Mamski masukin Pink Glow Serum sama yang satu set ya. Nah, satu setnya habis Pink Glow Serum apa? Panthenol Moisturizer hijau sayang. Habis itu kita kasih mana tuh untuk sunscreen day cream dengan sunscreen day cream. Gue taruh mana day cream gue ya? Ntar ya guys, makan dulu ya. Day cream gue taruh mana ya? Kok nggak ada ya? Oh ini. Saya lupa. Oke, ini Mamski masukin Pink Glow Serumnya dulu. Pink Glow Serum, sorry. Day creamnya nah ini yang komplit, yang udah komplit
sama serumnya ya, serumnya satuan. Nah, oke guys, yang mau ambil yang komplit bisa ke etalase nomor 1. Serum pinknya aja di etalase 2. Dan ini nih, setelah pakai serum, kita kan pakai Panthenol ya say. Pakai Panthenol. Oke, Panthenol yang harga satuan boleh kamu lihat di etalase nomor belum ada yang satuan, sebentar. Yang satuan teman-teman bisa melihat di Oke. Nah, ini masukin Panthenol yang dibandeling dengan day creamnya sudah ada. Yang komplit banget etalase 1 Panthenol dengan day cream di etalase 2, dan harga Panthenolnya aja eta 3. Tapi kalau cuma Panthenolnya doang, mehong say, mendingan yang dibandeling sama day cream dengan sunscreen ya. Nah, nih. Pakai begini. Baru kita pakai. Setelah pakai Panthenol, ini bisa dipakai buat pagi dan malam. Dia melembabkan, dia punya Panthenol dan yang senematnya 5,33%. Jadi cerah guys. Udah cerah, bikin muka kita kenyal, boleh bumil busui juga, aman banget, dipakai setiap hari dan oleh 13 tahun ke atas yang remaja bisa pakai. Ini untuk luka, cepat banget nyembuhin lukanya. Dia punya aloe vera juga, Panthenol, ada DNA salmonnya juga, dan yang hero-nya niacinamide 5,33. Jadi untuk pencerah yang punya flek hitam, kulitnya kusam, ini guys. Jerawat nih, kayak jerawat Mamski yang ini nih, bekas luka, kasih aja ini ya. Dia tuh kayak bekas luka nih misalnya ya, di jerawatnya sama di tempat yang kamu lukanya masih warna gelap gitu, kamu kasih aja deh Panthenol ini. Cepat sembuh lukanya, dan bekas jerawat yang gelap-gelap itu dia akan cerah dan meratakan warna kulitnya. Oke, terakhir kita pakai ini tinted premium serum ya, premium tinted serum sunscreen. Jadi day cream Mamski yang aku pakai adalah ini. Enak banget guys, tuh lihat ya. SPF-nya 114,50. PA-nya plus ada 4 plusnya. Ini kalau udah dipakai buat day cream, kamu mau panas-panasan, aman. Aku udah ngerasain di kulit juga enak banget. Jadi dia melembabkan, langsung meresap, nggak ngeblok, nggak abu-abu, bagus banget guys. This is like my favorite. Kalau kamu cuma mau ini sama ini aja bisa. Tapi kalau mau lengkapnya, kalau ada uang, udah gajian dong, langsung beli yang komplit. Dan ada ini night cream. Jadi pemakaiannya cuci muka, toner, serum, moisturizer pagi ya, dan day cream. Day cream ini gini. Malamnya 1, 2, 3, 4 lagi ulang, ini yang nggak usah dipakai. Dan bisa ditambah night creamnya. Ya, oke sayang. Sepaket berapa mam? Udah ada di etalase 1 say. Let's go, ambil aja waktu ini kasih. Mamski kasih waktunya 2 menit. Let's go. Dua menit ya. COD bisa dong.
Udah cek Mamski, thank you sayang. Muka sensitif aman sayang. Nih, muka sensitif nih yang hijau ini nih. Pakai deh. Bagus banget sayang. Beneran. Kamu pakainya sehari sekali dulu aja ya. Sampai udah ngerasain kulitnya udah terbiasa, bisa pakai sehari 2 kali. Kayak gitu. Cerahnya itu tergantung juga say, tapi kalau aku